Dia itu orang jahat sekali, nggak bisa ngertiin orang. Dia itu orang jahat sekali, nggak bisa ngertiin orang. Pakai kerudung tapi nggak bisa ngertiin orang. Nah, Nggak mau ngertiin orang tuh. Dua-duanya saya turunin. Dia turunin aja. Ibu juga. ibu juga. Mau diem kan? Turun. Mau diem nggak? Pasar Minggu Baru Station. Please find the sign from the authority when crossing. Kecuali Yo, Mang Santuy People. lagi bagian bersama Nyonya dan Mamang. Duh, atau gue nggak? Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy. Linknya ada di deskripsi. Kita lagi menggebu-gebu nih, Nyo. Iya. Karena tadi udah setengah jalan ternyata belum direkam. Kampret, ngomong nggak guna. Anjir, udah play sana, play sini, cek komen. Udah banyak, Pas udah dilihat, seru banget. anjing belum direkam. Liar anjir. Yo. Ya. Udah diulang lagi kata-katanya. Jadi memang galau. Tadi ternyata hari ini ada netizen yang makin wadididau. Dia membuat playlist di TikTok kompilasi momen-momen Jessica ngesekakmat jaksa penuntut umum. Tapi nggak jadi karena masih kurang banyak gitu ya. Bahannya Masih sedikit ya. Terus ada nemu bahan yang viral. Ibu-ibu ngomelin mbak-mbak di KRL nih. Di KRL ibu-ibu ngomelin mbak-mbak karena duduk Vincent. Dengan alasan pusing saya ngeliat kalau ngelihat orang duduk Vincent. Duduk Vincent kayak gimana sih? Pura-pura nggak tahu anjir. Tapi emang bridgingannya begitu. Nih meluncur. Cus. Nih duduk Vincent tuh duduk kayak gini, disilangin kakinya. Oke. Kenapa dibilang duduk Vincent? Aku nggak tahu asal mulanya. Pokoknya ramai dibilang duduk Vincent. Ya mungkin karena Vincent duduknya begitu terus kali. Nyo, Wak Ubay juga tetanggaku duduk begini. Nyo nggak dibilang duduk Wak Ubay. Duduk Ya, aku Vincent juga pokoknya gitu mah sih. itu. Ibu-ibu ngelihat orang duduk kayak gini, dia ngomel karena katanya pusing. Kenapa pusing? Nggak tahu, akhirnya terjadilah adu mulut di KRL Nggak gitu. antara ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Dan ternyata ada juga kreator yang sebelum di KRL ini ibu-ibu naik busway. Pas di busway dia ketemu juga ngomelin bisa. mbak-mbak yang berdiri di depan dia. Waduh, wadididaw, ceki-ceki meluncur. Jauh. Nih Nyo, diposting sama Dini Pisces. Ada-ada aja KRL Jakarta Kota dan ke Bogor ya hari ini ya. Jadi ibu-ibu itu nggak ngebolehin orang berdiri di depan dia karena katanya dia sensitif. Wow. Orang selonjoran juga nggak boleh. Selonjoran kakinya maksudnya dilurusin gitu ya, bukan maksudnya terus orang kayak enggak dong. Enggak. Sampai akhirnya ada mbak-mbak yang menyilangkan kaki, dia malah marah-marah. Sampai dia narik kaki mbak-mbak itu. Ya ini transportasi umum kali Bu. Kalau mau enak mah beli mobil pribadi aja. Beli Pajero kayak gimana. Betul. Kita lihat videonya ceki-ceki. Play. Boleh saksinya banyak. Silahkan tanya ke yang lain, tidak usah Aku tanya ke sakit saya. kalau deket sepatu gitu. Kenapa ibu lagi sakit? Bukan. Enggak tahu. Selonjoran juga tadi nggak boleh. Tadi orang kaki selonjoran juga nggak boleh kata mbaknya. Enggak, kalau deketin kepala aku emang aku sakit. Dia ngerti. Oh iya. Dia mengerti gitu loh. Dia baik, dia ngerti. Dia itu orang jahat sekali, nggak bisa ngertiin orang. Tidak Pakai naik kerudung tapi nggak transportasi bisa ngertiin orang. Ngomong terus. Ngapain itu diangkat terus? mengganggu. Ini ibu transportasi umum, ibu mengganggu kenyamanan. Tapi dia jauh. Ya kan orang kalau lagi pegal ya selonjoran. Dia turunin aja. Ibu juga. Stasiun berikutnya. Mau diem kan? Aku lupa kamu. Boleh saksinya Apa tugasnya? Kenapa? Waktu ibunya ngomong udah mulai ke arah-arah pakai kerudung yang gitu. Iya. Si masnya tuh kayak semua gitu tapi nggak nyentuh, cuman udah deket begitu gitu kan. Terus apa namanya? Terus waktu ibu-ibunya juga bilang, ya udah kan petugasnya bilang, ya udah diturunin aja, ibu turunin aja ya gitu kan. Iya turunin aja tuh kata ibunya. Ibu juga ya gitu. Aku lucu banget sama petugasnya. Karena si ibu membuat kegaduhan kali ya. Iya, Tapi iya. Nyo, jadi satu people di komennya tuh ada beberapa juga yang menduga kalau apakah ibu ini OCD gitu karena dia kayak merasa resah segala macam ya. Iya cuman Tapi setahu kita mah ya soal kerapihan ya barang-barang ya bukan Iya. kaki disilangin. Kalau tadi si ibunya yang bilang sendiri kita dengar kan
dia ngerasa kalau ngelihat orang yang kakinya disilangin itu, dia ngerasa tuh kakinya ada di kepala dia gitu. Iya kan dia ngomong gitu. Iya, kalau Makanya dekat saya pusing kepala gitu. saya pusing gitu. Padahal itu jauh. Jauh, nanti kita kasih view yang dari depannya juga nih. Jadi sebelahnya si ibu diem merekam. Ngerekam. Tapi emang Apa? ada nih dari komenan dari Racun Cewek, Mbak, aku kenal ibu-ibu itu katanya. Oke, di sini ada yang kenal sama ibu-ibu itu ya. Kenal, atau ya coba. Tapi, Nyo, Tapi dia nggak komen apa ibunya nih kenapa atau gimana, cuman Mbak aku kenal. Itu kenapa kalau kenal gitu kan dia tidak menjelaskan gitu. Nah di sini siapa Mbak? Kasih tahu sekarang juga katanya. Nggak ada, dia nggak ada balas gitu kan. Cuman bilang Mbak aku kenal, ya udah. Terus kenapa? Tapi Nyo, aku agak mikir apakah si ibu ini, mohon maaf ibu, ada gangguan atau kayak gimana kah gitu. Karena kalau aku ngeliat untuk ukuran ibu-ibu dengan style begini, tapi dia sendalnya beda, itu maksudnya kan gimana ya? Paham kan? Bisa kan ibu-ibu kan dia detail ke arah ke matchingan gitu. Betul, apalagi OCD ya. Tapi menurut aku tadi mikirnya apa karena pencahayaan aku ngelihatnya apa beda satu hitam satu biru gitu kan. Tapi ternyata memang mengiyakan gitu, meyakinkan aku gitu kalau misalnya satu biru satu hitam gitu. Kalau untuk ukuran OCD, orang-orang OCD kayaknya nggak bisa kayak gini dia gitu sih. Kan. Karena, apakah jadi makanya aku mikir, mohon maaf sekali ibu, apakah ada gangguan itu kayak tuh kenapa gitu ibunya kok sampai sengotot itu. Nih kita lihat video berikutnya. Nih ada penjelasan dari mbak-mbaknya JKJK People. Play. Saksinya banyak. Silahkan tanya ke yang lain, tidak usah tanya ke saya. Hai guys, karena di video ini rame, terus habis itu banyak yang nanya kenapa. Jadi awalnya itu aku naik dari stasiun Juanda. Ibu-ibu ini tuh memang ngeliatin mulu tuh orang-orang yang di depan dia nggak boleh berdiri di depan dia. Terus udah gitu aku selonjoran, kata dia jangan selonjoran, saya pusing. Akhirnya aku nggak selonjoran dong. Nah terus abis itu yang di sebelah aku juga yang di depan dia tuh pada nggak boleh nyelangin kaki. Bahkan yang di seberang kereta Dasaka tuh yang di seberangnya tuh juga nggak boleh, padahal itu jauh banget gitu kan dari dia. Terus udah gitu yang mbak-mbak samping aku tuh baru naik kan, terus berdiri di depan dia. Pas lagi berdiri di depan dia bilang tolong dong jangan di depan saya, kata saya pusing, katanya saya sensitif, kata dia gitu. Terus mbak-mbaknya geser. Pas lagi mbak-mbaknya geser, mbak-mbaknya ya kayak rada senyum, tapi padahal nggak ngetawain dia bilang mbak ngetawain saya nggak suka, kata dia gitu kan. Terus akhirnya mbak-mbaknya dapat duduk tuh, dikasih duduk sama ibu-ibu. Kayak duduk tuh mbak-mbaknya yang di samping aku. Nah terus habis itu ngos-ngosan aja. Nah terus habis itu mbak-mbaknya menyilangkan kaki. Terus habis itu ibu-ibunya bilang tolong ya mbak jangan disilangin kaki, saya pusing, kata dia gitu kan. Awalnya sih sebenarnya mbak-mbaknya diem aja tuh, tetap mbak-mbaknya nyilangin kaki. Ibu-ibu itu malah narik kaki mbak-mbaknya. Kira dia panggil lah itu petugas ya kan, karena takutnya nanti ibu-ibu itu makin ngamuk. Akhirnya diturunin lah dia di stasiun Pasar Minggu gitu guys. Maaf ya kalau misalnya penjelasan aku kurang jelas, tapi kayaknya sih udah jelas. Oke, dadah aja emang kereta. Thank you. Sampai ada kontak fisik dari si ibunya gitu, memaksa untuk diturunin kakinya gitu. Which is kalau misalnya dibilang kalau misalnya dibilang OCD kayaknya nggak mungkin. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya OCD kan kayak sesuai selain kerapihan dia juga kayak kebersihan juga nggak sih? Jadi kayak kalau megang kaki orang terus apalagi kayak pakai sepatu gitu kayaknya nggak mungkin kotor, karena gitu kotor ya? Pasti dia mikirnya kotor gitu kan. Sama ini tuh sebenarnya solusinya satu. Apa tuh? Ya udah ibunya kan katanya bilang tadi saya pusing kalau itu sepatu kalau ngelihat gitu. Ya udah tutup mata aja Bu. Iya ya. Kan si ibunya merasa risih ngelihat orang yang kakinya disilangin, bener kata Nyonyo. Iya. Ya solusinya berarti tutup mata aja. Saya tidak melihat kaki orang disilangin gitu. Terus pakai pakai kantong yang biasanya dari kertas itu loh. Kan dia nggak bawa. Ya pakai gitu. Terus dia itu. Jadi kayak siapa SpongeBob Squidward. SpongeBob. Aduh liar. Ninyo ada nextnya meluncur. Cus. Ninyo ada yang komen kan seharusnya kita lebih bisa mengerti dan memahami itu aja sih. Jadi tidak banyak argumen gitu. Wadididaw, ceki people. Play. Seharusnya kita lebih bisa mengerti dan memahami itu aja sih. Jadi tidak banyak argumen. Sebenarnya ibu itu awalnya udah dipahami, udah nggak ada yang gimana-gimana kan awalnya. Cuman
karena ibu-ibu itu narik narik kaki orang yang di sebelah saya, makanya takutnya ibu itu mencelakai orang lain gitu loh, makanya disuruh untuk turun gitu. Karena udah sampai kontak fisik. Sebenarnya orang juga udah pada ngertiin dia awalnya. Betul. Ya aku setuju sama Mbaknya karena yang pertama kan yang berdiri itu katanya kan, Mbak jangan berdiri depan saya. Udah, Mbak jangan selonjoran. Belum di-play videonya yang di sini. Belum di-play itu videonya, nanti kita play. Bukan, tadi kan Mbaknya cerita begitu. Iya, yang berdiri, yang berdiri KRL. Katanya awalnya tuh Mbak itu ada yang berdiri. Pertama Mbaknya ini selonjoran, terus Mbak jangan selonjoran. Oke, udah dingertiin tuh. Berdiri, terus geser ada tuh. yang berdiri geser. Okay. Nah, akhirnya si Mbak berdiri ini dapat duduk which is di sebelah Mbak ini kayaknya. Akhirnya ngilangin kaki tuh kan. Tetap nggak boleh. Iya, gitu. malah ditarik. Ya udah mau ngertiin gimana lagi, udah ngertiin berkali-kali kan. Kalau aku sih based on rules tempatnya sih. Selagi di tempatnya itu tidak ada dilarang menyilangkan kaki. Iya. Ya nggak masalah sih. Betul. Balik lagi, aku setuju banget kata Nyonyo. Masalahnya dia nggak nyaman ngelihat gitu. Ya dianya yang tutup mata gitu. Ya, ini karena yang bisa kita kontrol ya diri sendiri. Betul. Sama kayak misalnya aku, Nyonyo nggak suka dengar orang makan yang kecap-kecap yang kayak gitu tuh, yang heboh kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita makan di restoran terus ada yang makannya kayak gitu, nggak mungkin dong kita negor gitu kan. Apalagi kan itu tempat umum gitu. Jadi ya gimana caranya, pakai headset kayak apa kayak ngobrol kayak gitu bisa. Jadi makannya jangan sambil enggak dong. Iya kan, maksudnya biar tidak mendengar gitu kan. Iya, itu kan ya maksudnya banyak lah solusinya. Iya, solusinya kan. banyak. Yang penting dari yang apa nih yang bisa gue lakuin nih buat biar nggak ini. Jangan memaksa ininya orang lain. Mbak jangan duduk seperti itu, kayak terlalu aneh aja. Iya. Maksa jangan duduk Vincent gitu. Kecuali nih di rumah keluarga sendiri terus kita nggak suka, menurut kita itu kurang baik, itu kasih kita tahu, nggak apa-apa lah. Kalau tempat umum ya janganlah, itu kan hak masing-masing gitu. Kalau selama tidak melanggar aturan ya. Iya benar. Kita kasih nextnya. Just Ninyo, perkara duduk Vincent panjang banget nih. Ada juga ternyata mbak-mbak yang senasib, tapi bukan di KRL, di busway sebelum si ibu ini naik KRL. Jadi dalam satu hari itu tuh ada beberapa momen yang di capture. Jadi ini di busway-nya nih. Ceki people. Play. Kualitasnya banyak. Nah, dia kan nge-speech ya. Tanya ke yang lain, tidak usah. Aku sakit kalau deket sepatu. Nah, ini mbak-mbak yang kecil Mbak nih. izin Tuh, state sebelah sini. videonya ya, karena ini kejadian yang aku alamin hari itu juga dengan ibu yang sama. Tuh lihat bajunya aja sama Mbak. Jadi ibu ini tuh naik dari bus stop Mandara Permai bareng sama aku mau ke halte kota. Jadi waktu awal masuk memang ibunya lupa emaninya di mana. Jadi duduk dulu tuh di kursi prioritas, baru nyari-nyari emani dia. Baru habis itu di tap lagi, terus duduk biasa, belum ada kecurigaan apapun. Dan karena bus stop selanjutnya itu jauh, aku tuh selonjorin kaki gitu kan. Terus ibunya bilang kayak gini nih, ibunya bilang kayak gini, persis kayak gini nih, aku ingat banget. Terus habis itu karena orang-orang di busway udah males debat gitu kan, ya udah kayak maaf bu, ya udah dilakuin aja gitu kan. Terus nih mbak-mbak yang udah berapa mbak-mbak gitu yang dia komen soal tas, bahkan ini kebaca nggak ya, ini tas mbak-mbak ini yang sebelah sini, tasnya itu di bawah dan itu masih dipersoalkan sama ibunya. Oke. Dan aku ada video, dicek aja mbak nanti videonya di profil aku, ada videonya jelas banget dia tuh nyuruh orang nggak boleh ada di depan dia. Dan semua orang di busway itu nggak ada yang mau ribut, nggak ada yang mau ribut dan males ribut juga mbak gitu kan. Tapi ibu-ibunya sama, ibu-ibu ini juga kesel, semuanya tuh udah tersinggung sebenarnya di busway. Ya udah mending cek video aku ya mbak. Nah ada juga gambar yang ini gambar yang ini setelah ibunya nyuruh semuanya pergi dari hadapan dia karena dia pusing katanya, ibunya malah ngomong sama yang mbak-mbak hijab biru nih. Terus dia bilang kayak udah 1000 orang saya bilangin kayak gini, kenapa saya harus bilang kayak gitu terus gitu kan. Ya karena ini kendaraan umum gitu. Jadi apa ya, Anda siapa gitu bikin rules di kendaraan umum, kecuali kalau memang dia pengelola gitu mah ya udah ada rulesnya gitu kan. Kan sama-sama penumpang, sama-sama bayar gitu. Iya, apalagi ini kan ya udah anggaplah di Jakarta gitu, di Jakarta yang apa namanya yang
naik transportasi umum gitu kan pasti banyak banget gitu. Banyak Masa iya mau banget. diomongin satu-satu gitu. Ini kita apaan sih ngebahas ibu-ibu risih ngeliat orang duduk Vincent liar anjir. Ini tuh kan sama kayak pepatah. Pepatah. Nggak tahu bukan pepatah atau apalah ya. Pokoknya kan katanya kita nggak bisa nutup semua mulut orang dengan kedua tangan kita, tapi kita bisa tutup telinga kita sendiri. Tutup gitu. telinga kita, bisa tutup mata kita, bisa tutup mulut kita, tutup hidung. Jadi kayak monyet dong yang tutup. Iya, lanjut lagi Jo. Lanjut. Tuh kan, karena aku denger banget mbak aku di depan dia gitu kan. Terus habis itu ini angkutan umum udah murah tapi orang-orangnya kenapa kayak gini digituin. Justru murah. Aduh anjir pusing aku ngusir. Tapi nih ada yang komen dari Good Boy Gone Bad. Sikat. Orang bilang dia OCD, maaf nih ya, dia aja berantakan katanya. Iya, Ya. jadi tapi aku sejujurnya kita nggak paham ya kayak gimana detail OCD. Mungkin satu tipe ada yang lebih paham. Tolong bantu dijelasin Iya, gitu. iya. Terus ini ada lagi dari Hello It's Me Tia. Apa tuh? Gua pernah ketemu tahun 2019 atau 2020 dengan alasan pusing lihat tas orang depan dia. Beberapa tahun yang lalu ada juga katanya ini orang kan ya. Tapi yang aku salutin alasannya konsisten gitu. Iya. Makanya itu yang aku pikir, apakah si ibu ini ada gangguan? Gangguannya tuh gangguan seperti apa sih, penasaran juga. Iya benar. Makanya mungkin satu people yang paham, wah ini mah sama kayak pasien gue nih misalkan. Iya. Monggo cari seperti yang jelaskan gitu. Liar. Ninyo yang katanya nggak boleh ada orang di depannya nih, part 2-nya meluncur. Just. Nah di sini nih ya, denger nih ya, menurut aku sih udah banyak yang tersungging ya, bener-bener nggak ada yang boleh di depan dan menghalangi si ibu itu. Cek people. Play. Tasnya. Ini juga membuktikan kalau bukan OCD nggak sih? Nggak tahu, pokoknya yang dia permasalahin miss nih. Iya, Karena iya. tadi dibilang sebelumnya orang ya. Tapi tadi di situ kan di video dibilang tasnya jangan di depan saya, digembol aja gitu. Dia nggak suka. Iya. Tunggu, kalau dia ngeliat kaki disilangin, itu dia ngerasa kayak ada di kepala dia gitu kan, dekat kepala dia, kepala Iya pusing. katanya tadi kan. Nah terus ini dia ngeliat tas digendong di belakang, dia ngerasa ada di kepala dia. Apakah dia melihat sesuatu yang menggantung itu? Itu dia ngerasa kayak ada di kepala dia gitu. Nggak tahu sih. Iya nggak? Karena kan tas menggantung, terus kaki yang di kan ngegantung nggak napak gitu. Nanti ngeliat pisang sama jantung pisang kan ngegantung begitu, kayak ada di kepala dia tuh berarti. Ya nggak? Iya. Ya nggak? Iya. Cuman balik lagi kalau misalnya OCD setahu aku itu kan misalnya ada yang tidak di tempatnya gitu, dia kayak risih gitu. Kalau ini kan udah bener harusnya tasnya digemblok di belakang, tapi kan ibunya minta digemblok di depan aja gitu. Harusnya kan tidak seperti itu ya, setahu aku. Kalau memang nggak tahu, nggak mau banyak komen nih. Takut salah aja. Nih kemarin di KRL, sekarang di busway. Ibu ini kenapa ya? Oh jadi sebelumnya juga terjadi di KRL. Terus hari ini tadi di busway, terus tambah lagi di KRL. Atau hobi-hobi pisan si ibu. Atau mungkin Syahna ngiranya yang di KRL itu kemarin, padahal hari yang sama kan. Tapi kita di KRL lagi, back to KRL tapi dengan point of view yang berbeda, yang Bamba sebelahnya yang kayak Oke. Iya. meluncur. Just. Ninyo. Jadi mbak yang nyilangin kaki yang ini nih, yang berkonfliknya. Maksudnya dari sekian banyak mbak akhirnya ibu ini ketemu juga nih apesnya nih yang berani ngelawan ibaratnya ya. Nah ini yang tadi ngasih penjelasan kan ya. Nah ini mbak yang diem-diem sebelahnya ngerekam. Segitu people. Play. Kan kotor pas sepatu itu ada evil spirit. Orang kaki setahun jalan juga nggak boleh sepatu saya. Iya, kalau dideketin kepalaku emang aku sakit. Kenapa? Kalau dia ngerti. Balik lagi dia bilang kalau deketin kepalaku aku sakit. Kan ini jauh ya. Jauh. Di bawah juga ya. Iya, kecuali Dianya- kakinya di gitu dianya ke nggak depannya. gini kan kaki. Iya. Gini. Kecuali diarahin ke muka dia kayak ya udah nggak sopan gitu kan. Oke. Iya, kalau dideketin kepalaku emang aku sakit. Kenapa? Kalau dia ngerti. Dia ngerti gitu loh. Dia baik, dia ngerti. Dia itu orangnya jahat sekali, nggak bisa ngertiin orang. Pakai kerudung tapi nggak bisa ngertiin orang. Nah ini ibu provokatif nih, nggak boleh bu. Tapi aku tetap salvo sama petugasnya begini dekat mulutnya. Iya mau gini mungkin. Gitu. Jangan. Tapi gini loh, kalau misalnya dia bilang dia jahat, dia nggak ngertiin orang, ya ibu juga kenapa nggak ngertiin orang juga? Kenapa mintanya di ngertiin? Lanjut lagi ya. Lanjut. Ngapain
itu diangkat terus. Udah, ibu tunggu di mana? Tapi dia jauh Ya tuh. udah. Nggak mau Kalau ngerti masih kayak orang gini, tuh. dua-duanya saya turunin. Iya turunin aja. Ibu juga. Iya. Kan security-nya ngomong kalau kayak gini terus dua-duanya saya turunin. Iya, Ibu turunin ibu aja. saya turunin. Enggak, dua-duanya saya turunin. Nih. Jauh Ya tuh. udah. Nggak mau Kalau ngerti masih kayak orang gini, tuh. dua-duanya saya turunin. Iya Dua-duanya saya turunin turunin. aja. Ibu juga. Ibu Siap. juga. Berikutnya, Mau Kamu diem kan? berdua harus turun. Mau diem nggak? next Diem kan station, ibu? Pasar Minggu. Diem ya? Diem ya. Ada yang ngomong lagi. Enggak, saya nanti tempat lain ini berdua mengulang waktunya. Yang ada di tempat lain juga begitu ibu nanti. Yang ada nanti begitu. Nggak nyaman tuh. Nah, ini penumpangnya udah mulai nggak nyaman ya. Dia ngasih tahu ya kalau mau nanti dipindah tempat juga nanti yang ada malah begitu juga gitu. Iya benar. Tapi aku penasaran, sengotot itu dia nggak mau ngelihat orang kakinya disilangin. Iya. Apakah kayak orang tua old gitu, kayak waktu aku SMP ada guruku yang sama, dia nggak bisa ngelihat muridnya kakinya disilangin. Dia bilang nggak boleh duduk bos, sambil diangkat digeserin, nggak boleh duduk bos gitu. Tapi kan itu maksudnya konteksnya itu dia guru ngasih tahu, oh mungkin itu nggak sopan gitu, jadi jangan diajarin gitu, Nah. pendidikan gitu. Ini kan umum mah. Tapi aku nggak tahu ranah nggak sopannya duduk bos kayak gitu, duduk Vincent kayak gitu. Aku masih belum tahu, Iya, belum nyampe ranah nggak sopannya. Cuman kalau si ibu ini sih menurutku udah keterlaluan. Karena apa? Karena ini menurutku ya di fasilitas umum. Gitu, dan tidak ada aturan baik tertulis ataupun aturan budaya etika gitu kan soal nggak boleh duduk Vincent, malah tenar lagi disebutnya duduk Vincent gitu kan. Dan kalau nggak salah ada juga security nanti di sini part ini apa selanjutnya tuh yang ngomong bahwa duduk seperti itu kaki selonjoran di rada dilurusin gitu. Itu nggak apa-apa di sini. Nah, pihak pengelola pun kasih tahu rules bahwa seperti itu nggak apa-apa, udah diklarifikasi. Berarti kan permasalahan ada di si ibunya Ibu yang itu. tidak nyaman melihat orang duduk kayak gitu. Iya, tinggal tutup mata aja udah. Lanjut lagi ya. Lanjut. Stasiun Pasar Minggu Baru. Kami himbau untuk berhati-hati dan memperhatikan lampu dan tanda dari Jangan ada petugas yang bila sepatunya hendak di depan menyeberang perlintasan. aku. Pasar Minggu Baru Station. Please find the sign from the authority when crossing. Kecuali naik ke atas kursi. Betul. Udah dikonfirmasi juga sama pihak pengelola nih ya, Iya. security di situ ya, Petugasnya ya. petugasnya ya. Kalau duduk seperti itu nggak apa-apa. Balik lagi si ibu ngerasa kalau orang duduk kayak gitu tuh dideketin ke kepala dia. Kepalanya sakit aku diarahin sepatu. Diarahin sepatu. Ibu turun di mana? Di Depok kan, di Depok. Kan kotor pas sepatu itu. Apakah post power syndrome gitu? Apa tuh? Ya dulu dia bekas bos gitu, punya rules kayak gitu. Begitu udah pensiun, kebiasaan gitu. Jadi ngatur orang-orang gitu yang bukan ranahnya dia untuk mengatur gitu. Nggak tahu juga Nggak ya. tahu sih Nggak ya. tahu juga ya. Ini kita komen-komennya aja yuk. Dari Aras nih, gara-gara duduk Vincent asli. Gara-gara duduk Vincent si ibunya ngotot. Viral, kita bahas pula. Aduh anjir. Aduh. Ini nih, Mbak, gue jadi Mbak duduk Vincent depan muka dia bolak-balik kaki kanan kayak Mr. Bean gini ya. Sengaja ya. Tolonglah. Nah, ini kaki gue pernah ditendang sama kakek-kakek gara-gara gue duduk Vincent. Balik lagi yang ku bilang, nggak semuanya sih, cuman ada Iya, beberapa orang tua old itu yang jadul-jadul zaman dulu. nggak suka ngelihat orang duduk, disebutnya tuh duduk bos disebutnya tuh. Kalau aku dulu di rumah ya, di rumah tuh kalau duduk begitu tuh nggak apa-apa, asalkan yang kakinya yang begini loh. Gimana sih? Nggak tahu. Kan biasanya kan kalau yang tadi duduk Vincent begini nih, Ah. ini yang begini loh. Tahu nggak yang kayak bos gitu? Oh, dia naikin banget ya, itu. itu yang nggak sopan katanya. Kalau yang kayak duduk Vincent sih masih oke gitu. Kalau aku dulu ya. Nih, emang nggak boleh duduk Vincent ya? Gue sering begitu. Ayo, gimana atuh? Emang kenapa sih nggak boleh duduk Vincent? Kaki lurus terus malah pegel bu. Iya, Asli. bener. Mbak ini kayak gini kan nanti dia pegel nih, diganti lagi kan sebisa mungkin biar. Aduh, gimana caranya nih perjalanan panjang nih gue nggak pegel gitu. Betul. Kalau si ibunya risih tutup mata, anjir. Gimana Tutup mata. Gimana kalau ketemu aku ya, Mang ya? Dulu maksudnya aku kan Mamang tau lah, aku nggak pernah bisa duduk diem gitu lurus dalam waktu yang panjang gitu. Pasti kayak ngapain lah, kaki naik lah gitu. Paling nanti kamu sengaja bu, juga sampai helikopter gitu. Kalau nggak aku naikin ke sini,
gitu Nggak naikin. boleh kalau gitu salah. Kalau gitu salah nggak boleh. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih lanjutan dari point of view ibu sebelah nih ya. Setelah berdiskusi ini, lalu ibu ini minta pindah tempat duduk. Tapi nggak ada yang mau tukeran sama ibu ini. Akhirnya beliau diturunin di stasiun Pasar Minggu. Karena tadi di akhir video dia bilang dia mau ke Depok gitu. Iya. Oke, ceki Pepli. Play. Aku pengen cari tempat yang ngulangin kata. Yang ini dua kan ini aja, baik-baik aja kan? Kalau ganti kursi, Iya. bener. Pasti di setiap Jangan gerbong. ngulangin sepatunya. Nah tuh, nggak bisa. Di setiap gerbong pasti ada aja yang orang begitu. Surbina dia bilang cari dulu tempatnya gitu. Susah kalau persentasenya di setiap, nggak usah di setiap, ya di setiap gerbong. Terus yang dia lihat minimal ada lah gitu satu orang. Iya, pasti. Entah dia nyelonjorin gitu. Kalaupun gak nyelonjorin duduk Vincent. Kalaupun gak duduk Vincent ada orang di depannya. Sama gini deh, yang maksudnya gini loh, kan ibu ini yang bermasalah gitu kan. Kalau memang gak nyaman suruh pindah tempat duduk, iya gitu kan. Ya udah cari, ini malah ya udah cariin gitu. Kayak harusnya nyari sendiri gak sih? Atau misalnya gini deh, di suatu tempat gitu di gerbong ini kita nggak nyaman karena misalnya aroma atau kenapa gitu, ya udah pindah aja, kitanya yang pindah gitu nggak sih? Iya, makanya aku bilang apakah ini post power ya, post power syndrome Iya, gitu. iya, Karena iya. kan kayak bos banget kan. Iya, ya udah cariin. Cariin gitu. segala macam, bos banget gitu. Apa post power syndrome gitu. Tapi mungkin nanti lama-lama mungkin petugasnya kesel, akhirnya ibu ini dipangku sama masinis gitu. Tidak dong. Tidak dong, diturunin katanya kan. Tidak dong, ya diturunin. Lanjut di dulu, stasiun lanjut Pasar dulu sampai Minggu. selesai. Heeh. Tuh, pada orang pada bilang nggak bisa. Bisa, pasti ada aja. Makin sengaja tuh. Ya udahlah. Aku pikir kan ada orang yang bisa kalau dekat. Ya udah aku mojok. Udah gitu doang. Jadi kalau disambungin sama komen yang sebelumnya tuh yang bilangnya harusnya mengertiin. Nah, kalau melihat seperti ini permasalahan terlalu banyak gitu yang disebabkan oleh ibu ini gitu. Apakah masih bisa harus di ngertiin lagi gitu? Karena yang bermasalah sejujurnya si ibunya gitu. Iya. Dari sekian banyak Penumpang yang di situ, yang mempermasalahkan duduk Vincent, orang berdiri depannya kan hanya si ibu ini, karena yang lainnya memaklumi bahwa ini angkutan umum. Iya. Beli Pajero ibu, anjir, beli aprat-aprat. Sama ya, maksudnya gini loh, kalau misalnya dia sekali mintanya terus udah dimaklumin, kayak ya udah gitu. Ini kan udah berkali-kali masalahnya. Masalahnya rules yang mohon maaf ya kalau misalkan ternyata dia ada penyakit atau gangguan kayak gimana. Cuman di sini anggaplah kita belum tahu gitu kan. Rules yang terlalu apa ya, yang dia minta itu untuk angkutan umum menurutku terlalu berlebihan Iya, gitu. betul. Gak boleh ada orang berdiri dengan ngegendong tas di depannya. Gak boleh ada yang duduk selonjoran. Gak boleh ada yang duduk Vincent gitu Iya. kan. Duduk Desta belum ada nih. Belum ada nih. Ini kita ke komen-komennya dulu nih. Ada Dianau. Kalau aku jadi orang di situ bakal nyuruh sebelah-sebelah duduk Vincent semua biar makin pusing tuh ibu-ibu katanya. Waduh, jahil banget. Terus kebayang dia berdiri gitu, guys, duduk Vincent gitu. Si ibu, Nggak tahu Tapi deh, juga. ada komenan dari Artika 28. Kak, Apa emang tuh? orangnya agak-agak dia juga nyewa ruko di dekat rukoku di Pik tuh. Banyak yang kenal sama di ibu ini sini ternyata. ada Artika 28 yang mengaku sebagai tetangga ya. Rukonya. Yang kebetulan rukonya disewain ya. Iya, iya. Nyewa si ibu ruko ini ya, dekat nyewa ruko rukoku. di si Artika ini gitu di Pik. Katanya dia orang agak-agak nih, kata Artika nih ya. Bu catat Bu, Artika Bu. Gitu. Berarti ini Mang, maksudnya dari sekian banyak video gitu kan yang tadi kita play semuanya, rata-rata di komennya pada tahu ibu ini dan maksudnya experience yang didapat juga sama gitu. Dan akhirnya baru viral sekarang nih. Ninyo, ada Nurul Aziza yang belum mudeng ya. Ini maksudnya gimana sih kok aku nggak mudeng? Jadi ibu ini protes ngeliat penumpang di depannya duduk Vincent dengan dali. Kalau duduk kayak gitu tuh dideketin ke kepalanya dia ke sana tuh dan dia pusing gitu. Begitupun ada orang yang gembol tas, begitupun ada orang yang kakinya dilurusin, dia nggak nyaman. Sedangkan ini fasilitas umum. Terus yang dilakukan orang-orang itu sebenarnya tidak melanggar aturan juga. Aturan ini ya, fasilitas umumnya ya. Nggak tahu aku kalau misalnya aturan etika ada juga yang bilang kalau memang nggak sopan kayak gitu. Aku nggak tahu sejujurnya gitu kan. Lanjut lagi. Mbak Nurul Aziza dibalas saya komennya, nonton Radio Santuy biar tahu. Mbak, nonton ya kalau nonton.
gimana ya? Nonton lah pokoknya gitulah anjir ya. Biar tahu kronologinya kan. Ini kentang goyeng. Mbak yang di sebelahnya auto duduk tegak terus, gak berani duduk Vincent. Asli nih di video yang sebelah sini meluncur nih. Cus. Nih Nyo, kita ini sebenarnya buat manjang-manjangin durasi aja ya. Nih dia langsung duduk gini, tapi sambil ngerekam gitu. Iya, HP-nya Aduh, iya. aku juga pengen FYP, gitu kan, tolonglah. Aduh, kalau di sini komennya nih dari Nur Aziza Daily, kayaknya aku pernah ketemu orang ini gara-gara naik angkot tapi kaki kita nggak boleh nempel ke dia ya, namanya angkot. Pasti dempet-dempetan, iya, tapi beliau pengennya luas. Oke, tapi ini baru kayaknya ya. Kalau yang tadi kan jelas ini ruko yang nyewa ruko di saya gitu. Awalnya Mang, pas aku ngelihat video yang itu tuh, yang berdiri yang tasnya suruh digembol di depan, aku pikir oh dia mempermasalahkan mungkin karena bau gitu, karena kan ada, pasti kan udah di transportasi umum tuh bau keringat itu kan udah hal yang lumrah gitu ya. Awalnya aku pikir kayak gitu. Ternyata kan enggak kan. Dia bilang kan yang dipermasalahin ku tasnya gitu. Iya. Apakah tasnya bau? Ternyata pasti buka, wah ada tai udang nih bekas omai gitu kan. Enggak tahu kan. Tolonglah. Nyo, Yes. ada dari Munsilas nih ya. Kok bisa sesabar itu nanggepinnya Mbak? Kalau aku udah auto ngereok, kata-kata mutiara keluar semua. Tidak dong, tidak. Nanti FYP-nya terus-terusan. Nyo, telur jerapah. Aku pernah OCD dan capek sekali. Terus ketemu suami yang berantakan, tambah capek, sakit. Tiap hari pusing perkara sendal nggak ditata. Ini ya kan, dari beberapa penjelasan yang kita temukan di komen, OCD itu lebih ke kerapihan. Ya, Sekarang sama kalau kebersihan kayak, juga ya. Iya, kalau kayak gini kan si ibunya dari sendal aja udah beda. Kayaknya OCD nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Pokoknya Karena dia tertata sistem harus itu kan. harus memastikan segala sesuatunya perfect tertata, gitu lah ya. Perfect sesuai dengan ininya, standar dia. Ini kalau dibilang rapi ibunya. Ya. Pusing anjir. Aduh liar. Jadi feelingku mungkin, mohon maaf sebelumnya, ada sedikit gangguan gitu si ibunya. Karena statementnya tuh agak aneh sih, ngelihat karena orang dia yang duduk Vincent kakinya itu, kayak ngarah ke dia, deket kepala saya gitu. Kakinya ngeliat, dia ngerasa itu tuh kakinya deket kepala dia Iya. gitu. Jadi tolonglah ya, namanya angkutan umum ibu, bukan angkutan ibu. Kita ke intermezzo aja Nyok. Udah Jar. Cus Nyok. Iya. Ini ada jadi pertanyaan nih ya, ini kucing atau bebek? Kenapa? Nah, ceki people. Play. Sini. Kenapa sih kamu gemesin banget sih sayang? Kamu ini apa sih? Kamu kan kucing. Ada yang bilang kamu bebek. Kamu kucing nelan bebek katanya. Suaranya kayak bebek. Coba gimana suaranya? Mana suara bebeknya? Kucing apa bebek jadinya? Tapi lucu banget, aku lihatnya dia ini manja banget. Manja banget gembul ya. Aduh. Dilus-lus diem aja. Kalau Abu, digigit. Udah. Harus dipempok dia, harus dipempok. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih aku ngeliat VT ini merinding sejujurnya. Kenapa? Nih. Kejadian di klaster Viola Banjarwijaya, ceki people. Play. Ini audionya kita mute ya. Lagu. Ada tim apa namanya, damkar kan. Buset. Ini. Itu gede banget. Ular sanca. Astaga. Ini apa baru harus diangkat itunya ya? Baru leher semua ya. Maksudnya baru bagian atasnya nih. Nanti pas tuh. Aku tadi mau bilang baru leher ya, tapi ada leher semua gitu. Kan ukurannya sama. Iya. Kecuali dia lagi nelen apa gitu baru melendung kan. Ke bawahnya makin lama makin gede. Cuman aku langsung ngebayangin ngilu. Kenapa? Aku langsung kebayang, anjir kalau gua nggak tahu kayak gitu. Tiba-tiba lagi berak, terus dicaplok, loncengnya dicaplok, minta tolongnya gimana? Kan perih ya, kan si lonceng teh ngegantung, dicaplok gitu kan, mungkin dia kira, wah ada endog nih gitu, dicaplok, anjir ngilu. Cuman yang ini apa ya, yang bikin salfok berarti perumahannya nggak pakai septic tank. Oh iya. Karena kan terisolasi septic tank bener, jalurnya kan. Benar. Segede gitu coba. Nyaplok lonceng, waduh ada bebendul nih sep gitu, tolonglah. Biasanya kan kalau yang kemarin-kemarin gitu kan yang beredar kan ularnya kecil gitu kan, kayak ya udah diambil tanpa harus ngangkat si klosetnya gitu kan. Ini kayaknya saking gedenya nyangkut kayaknya. Jadi ya Allah, Anda ular atau lele hobinya makan iat, anjir nongkrongnya tolonglah. Nggak, cuman aku
nggak tahu ya. Aku karena kan aku sensitif banget sama bau-bauan gitu kan. Aku nggak kebayang itu dibuka gitu baunya apa. Ih. Ini kita ke next aja Nyolier. Cus. Nih Nyol, ada video dari Meng. Ceki. Play. Jangan. Hah? Jangan. Hah? Jangan. Wah. Ada yang edit gitu, nggak tahu gitu doang apaan sih, tapi lucu aja gitu doang. Apa? Coba lihat aja. Kita kasih next ya. Yes. Nih Nyo, kelanjutan si bebek Nyo, ceki people. Play. Tuh. Ini makin kayak bebek kan? Ini lebih better daripada si Abu sih. Kalau si Abu kan bener. gitu doang. Ini dia ada suaranya meskipun pendek-pendek ya. Tapi ada suaranya Ada. gitu. Jadi kedengeran at least. Si Abu kadang kalau kita lagi serius dia ngeong-ngeong. Abu ngeong dari tadi. Sekali doang pas waktu mau masak ayam tuh dia ngeong-ngeong tuh ya. Karena ini pengen banget daging gitu. Tolonglah. Aduh aja. Kita cukup intermedianya. Sekarang kita meluncur Satu lagi ada nggak? Kita coba cari meluncur. Yes. Nih Nyo. Ini tadi kucing bebek, ini anjing bebek. Ceki people. Play. Tapi lucu ya. Oh itu gonggong biasa yang itu. Ya itu dia. Dia mungkin mau ngegonggong lagu jadi. Kayak cuy gitu kali ya. Aduh anjir. Tapi lucu banget. Shiba Inu. Iya. Gemoy. Mau. 2-1. Banyak banget. Lalu kita meluncur ke setting to super thanks Nyo. Nyo. Yes. Menutup perkara duduk Vincent bikin repot satu kereta. Kita ke super thanks, kita ada The one and only. Yes. Dari Brolin. Disikat dulu. Lah. Nih si paling ahli makin jadi. Ente minta dipemaluin netizen apa? Pak Edi, Anda keceplosan dah dari awal. Terusin aja biar terang. Setahu aku Mang, kalau klaim asuransi kalau meninggal normal dengan kecelakaan itu beda banget loh. Mungkin ini yang dibilang Pak Edi supaya ada kasus. Keceplosan aku kabur Jangan katanya. kabur Anda. Stay santuy semuanya. Yang mau mampir silakan. Disikat sama Firanto. Numpang komen itu mah rekening koran print sendiri, kayaknya kopas dari e-banking. Bukan berarti nggak valid, tapi yang namanya print sendiri ya rawan tampering. Oke. Harus ya untuk keperluan pengadilan pakai rekening koran rilisan resmi dari bank, pastinya ada kop surat dari banknya. Mantap Om Hao, kirain bakal mistis-mitisan doang. Ternyata Jebule malah logis. Jebule itu ternyata. Oke, Tuan Nugroho. Malam Bang Brolin, numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Kok pihak dari Pak Edi CS meremehkan ahli-ahli yang dihadirkan ya? Begini aja deh Pak, bagaimana keadilan mau ditegakkan ketika di dalamnya sudah bermain para mafia hukum dan merekayasa bukti-bukti di persidangan nih. Pusing deh jadinya. Salam S3P aja buat yang punya lapak Bang Brolin, Nyomang dan para sentuh people yang always heret. Nah inilah soft glasses ada dari Faiz Faikeling. Numpang lapak Bang, saya ikutan terus full sampai putusan dari Jessica di wawancara TV sampai SCTV kelihatan tenang. Gue udah yakin bukan dia pelakunya, dan sekali lagi dari awal kasus gue kagak respect sama bokapnya Mirna yang so intel, so tahu, so orkai, tokai. Sabar emosi, sabar. Salah satunya ya. Dan habis. Terima kasih The one and only Sultan Santuy kita Brolin sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut TKW seperti biasanya dan Mamang, gue cabut dulu dan ciao.